Kontribusi bagi Indonesia. Keinginan sederhana untuk membantu sesama. Saya adalah anak perempuan dari 5 bersaudara yang bernama Mulyati Rahmadani. Biasanya dipanggil dengan panggilan Rahma. Dibesarkan oleh seorang ayah yang tegas dengan riwayat pendidikan saya S1 Psikologi. Saya sekarang ini bekerja sebagai guru dan pendiri dari sebuah rumah tahfiz di salah satu kota di Pekanbaru, tepatnya yaitu di Perawang. Kenapa saya memilih membuka sebuah rumah tahfiz dan mengajar anak-anak? Karena saya sangat ingin mengenali perwatakan anak-anak secara rinci. Saya ingin menjadi psikolog anak tentunya. Saya memilih membuka rumah tahfiz karena dulunya saya adalah guru di salah satu pondok pesantren. Di sanalah awalnya kenapa minat saya ini muncul dan membuat saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya ingin mengambil studi dengan jurusan psikolog anak karena saya ingin berkecimpung dalam dunia anak-anak dan bisa menjadi telinga bagi mereka. Saya ingin anak-anak yang membutuhkan support system dari orang tua kedua yang memahami mereka. Saya ingin bisa kembali ke pondok pesantren untuk mengabdikan diri sebagai penasihat bagi mereka semua. Hal ini bermula dari saya kecil, di mana saya melakukan sesuatu hanya karena semangat dari diri saya sendiri tanpa adanya motivasi dari kedua orang tua. Saya ingin menjadi pendengar yang baik dan menjadi lawan bicara yang dapat diandalkan. Bisa menjadi sosok orang tua yang baik di sekolah dan dimanapun saya berada. Kisah ini berawal dari saya kecil. Saya seorang anak yang dilahirkan oleh kedua sosok orang tua yang tegas dan dibesarkan oleh kedua sosok orang tua yang lembut. Ya, saya dibesarkan oleh nenek dan kakek. Kenapa demikian? Saya adalah anak yang dibesarkan tanpa mengenali sosok ibu. Ibu saya meninggal saat saya umur 1 tahun 3 bulan, di mana saya kala itu hanya bisa berjalan tertatih-tatih, belum bisa bicara, tapi telah ditimpa hal yang besar dalam hidup saya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara saat itu. Kami setelah ditenggak oleh ibu dirawat dan dibesarkan oleh seorang ayah yang pekerjaannya dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tentunya menjadikan kami anak yang tidak terurus dengan baik. Akhirnya, setiap berangkat kerja, kami selalu dititipkan oleh ayah kami ke tante yang rumahnya lumayan dekat dengan rumah kami. Kami bertiga diasuh oleh beliau sampai kakek dan nenek melihat kami yang selalu berkekurangan dan diasuh di kampung oleh nenek dan kakek. Di kampung, saya adalah anak yang sangat pintar dan rajin. Saya aktif dan memiliki banyak teman dan sahabat. Dulu, suatu di negeri, saya sering melihat teman-teman yang dikucilkan atau bahasa sekarangnya yaitu bullying. Akan tetapi, saya belum paham apa tindakan yang harus saya lakukan saat itu, bagaimana dampak bagi korban dan lain sebagainya. Saya termasuk salah satu anak yang bebas dari bullying tersebut karena saya adalah anak yang berprestasi dan aktif dan merupakan salah satu anggota OSIS pada saat itu. Tetapi, semua berubah ketika usia beranjak dewasa dan keadaan berputar 360 derajat. Yang awalnya penonton, akhirnya menjadi korban. Berawal dari kelulusan saya setelah SMP dan harus melanjutkan pendidikan di SMA di pondok pesantren di kota, membuat semuanya berubah, mental down, semangat down, dan akhirnya menjadi korban bullying. Saat ini saya paham bagaimana rasanya menjadi seperti teman-teman yang sering saya saksikan dulunya. Kenapa hal itu terjadi? Padahal kan dulu saya termasuk salah satu murid yang aktif dan berprestasi. Itu terjadi karena saya yang awalnya tidak bisa sama sekali berbahasa Indonesia, berpakaian seperti anak desa dan terlalu tertinggal dari teman-teman yang berada di kota. Hal ini berlangsung selama 2 bulan pertama. Yang awalnya memiliki teman di mana-mana, sekarang tidak ada satupun teman. Tapi karena dari awal saya adalah orang yang semangat dan tidak ingin selalu berada di fase terendah dalam hidup saya bangkit dari hal tersebut dan mulai bersosialisasi. Akhirnya, alhamdulillah di awal semester pertama bisa mendapatkan peringkat pertama dan mencari teman sebanyak-banyaknya. Semakin hari semakin semangat apapun kondisinya karena kita tidak bisa merubah kondisi tersebut, tapi kita bisa menjadikan kondisi itu menjadi yang kita inginkan dengan perjuangan tentunya. Akhirnya di semester 3 saya dipilih menjadi ketua OSIS dan ketua asrama sekaligus.
Saat itulah saya mendapatkan banyak pelajaran, karena tentunya sebagai ketua asrama dari ratusan anak santri, pastinya mereka mengalami beberapa bahkan banyak masalah pertemanan, peraturan, prestasi, atau masalah lainnya. Saya harus bisa memberi solusi atas hal tersebut, tapi dengan ilmu yang seadanya, saya kebingungan dan akhirnya sangat-sangat ingin belajar mengenai hal tersebut, mengenai mental siswa, cara menghadapi masalah, dan memberi solusi jika siswa tersebut memiliki masalah, menjadi motivator yang baik, pendengar yang baik, dan orang yang baik di saat orang-orang lain mempercayai kita sebagai pendengar terhadap masalah-masalah yang mereka lalui. Karena saya yakin, jika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita kelak di hari akhir. Jika kita telusuri lagi bahwa banyak hal yang kurang dalam pendidikan seorang anak, yaitu motivasi dan semangat. Kita paham bahwa anak-anak sangat membutuhkan motivasi dan semangat, tentunya untuk membuat mereka lebih hidup dan menjalani kehidupan. Saya sebelumnya adalah tamatan D3 dari sebuah pondok pesantren dengan jurusan I'dadul Hafizat wal Mu'allimat. Sempat mengajar dan belajar di sana tentunya. Dulu, sewaktu saya belajar di sana, kami diberi amanah untuk menjadi musyrifah kamar, yaitu dengan tugas menyelesaikan semua masalah yang ada di kamar, baik itu kehilangan barang, kerapian kamar, masalah pribadi anak, dan sebagainya. Dan juga menjadi musyrifah halaqah, yaitu membimbing anak-anak dalam hafalan Al-Quran. Di saat itu, saya banyak mengalami hal-hal di luar kemampuan saya, di mana ada anak yang baru masuk pondok menangis karena ditinggal oleh kedua orang tuanya dan akan berpisah selama 6 bulan, tidak serumah sama orang tuanya, tidak makan bersama lagi, dan akan dijenguk sekali dalam seminggu. Hal lain seperti kehilangan barang seperti duit yang sangat berharga bagi mereka, sampai barang kecil murah yang hanya jadi kebutuhan tetapi hilang akan memusingkan kepala tentunya. Contohnya sabun mandi, anak jilbab, celana, baju, gosok gigi, sabun pencuci pakaian, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya bisa melakukan hal yang bisa saya lakukan saat itu tanpa adanya teori dan ilmu. Jika menjadi penenang, saya hanya bisa berkata sabar ya dan ikhlasin aja. Insya Allah jika rezeki kita akan kembali kepada kita lagi. Hanya kata-kata yang bisa saya lontarkan karena saya berjuang tanpa teori, hasilnya lumayan sia-sia tentunya. Hal ini membuat saya semakin kuat tentunya untuk melanjutkan studi S1 dalam dunia psikologi dan akan melanjutkan S2 psikolog anak insya Allah. Saya ingin kembali ke pondok pesantren untuk membantu teman-teman di sana menghadapi mental anak-anak yang down karena masalah pertemanan ataupun masalah pribadi di rumah, sehingga mereka nyaman tetap berada di pondok. Saya sadar ternyata selama ini yang salah bukan sekolahnya, tapi ilmu yang sampai kepada anak-anaknya yang belum mendalam. Jika kita telusuri dengan baik, kita akan diajarkan dengan baik. Insya Allah dimanapun itu, anak-anak akan lebih menghargai satu sama lain. Saya memiliki impian dan cita-cita ingin sekali menjadi psikolog anak-anak dan mengabdikan diri di pondok pesantren. Karena saya tahu di sana saya sangat berkekurangan tenaga yang memahami masalah kejiwaan anak-anak di pondok pesantren. Mereka yang tidak dengan pendidikan psikologi, tetapi dipaksa untuk menjadi wali asrama yang menangani masalah anak. Akhirnya masalah tersebut tidak akan tuntas dengan baik. Alangkah lebih baik jika orang yang tepat diletakkan di posisi yang tepat. Insya Allah dia akan lebih mengetahui jalan keluar yang baik. Dengan itu, saya semakin yakin untuk menjadi psikolog yang baik demi kehidupan pondok pesantren yang baik di kemudian hari. Melihat banyaknya anak-anak yang bermasalah di pondok pesantren yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya mereka memilih untuk melakukan sebuah kejahatan atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di pondok pesantren tersebut dengan tujuan supaya dikeluarkan dari pondok. Hal demikian terjadi karena tidak ada yang bisa menjadi telinga bagi mereka. Tapi hal ini tentunya bukan hal yang mudah bagi saya. Rintangan-rintangan pastinya akan selalu ada, dari dana dan biaya kuliah dan dukungan orang tua. Saya sangat bersyukur dengan beasiswa ini saya dapat tetap melanjutkan mimpi-mimpi saya. Dengan tekad yang kuat saya memberanikan diri, saya akan membuktikan bahwa saya bisa jadi psikolog dan memberikan kehidupan yang berwarna bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan saya. Kehidupan bukan hanya tentang belajar, tapi menjadi berarti bagi orang lain dan bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Akhirnya Allah meridhoi dan orang tua saya juga setuju untuk melanjutkan pendidikan di bidang studi tersebut. Insya Allah saya tidak akan menyia-nyiakan hal ini dan akan terus mengembangkan ilmu saya untuk sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari.
Sebelumnya, kenapa saya saat ini bisa mendirikan sebuah lembaga tahfiz untuk anak-anak? Berawal dari saya yang adalah salah satu anak yang dilahirkan dengan kondisi orang tua yang begitu tegas. Jika ingin sesuatu, kita harus melakukan sesuatu dulu untuk mendapatkan hal tersebut. Ingin punya duit jajan lebih, harus kerja terlebih dahulu. Ingin dibelikan baju, harus berprestasi dahulu. Sampai akhirnya saya lulus D3 Idadul Hafizat wal Mu'alimat. Saya pulang ke rumah. Dalam jangka menunggu waktu untuk kuliah tersebut, saya tidak diberi uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Akhirnya saya berpikir, hal apa yang akan mendatangkan hasil dengan saya tetap bisa kuliah? Akhirnya saya melihat sekitar rumah yang dipenuhi oleh anak-anak yang bermain. Saya berpikir bagaimana jika pandemi tidak berhenti, sedangkan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya tidak akan sempat untuk mengajari anak-anak mereka untuk belajar dan mengaji. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka rumah tahfiz yang awalnya hanya direncanakan untuk anak-anak tetangga, akhirnya tersebar luas ke sekolah-sekolah. Awalnya hanya 4 murid dan akhirnya sekarang bertambah dan terus bertambah dengan izin Allah dan dukungan keluarga. Di sini saya menghadapi berbagai sifat yang berbeda-beda dari anak-anak tersebut. Tetapi karena saya telah belajar beberapa ilmu tentang cara menghadapi sifat anak yang beragam di Fakultas Psikologi, saya tidak begitu kesulitan. Tetapi hal ini memberikan efek semangat kepada saya untuk tetap melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu S2 Psikologi Anak. Saya ingin sekali membuat sebuah sekolah dan di sampingnya ada tempat konsultasi anak yang mengalami kesulitan dalam belajar dan lain sebagainya. Saya ingin generasi kedepannya bagus dalam hal agama dan dalam hal kejiwaan, dalam hal beribadah dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Saya tidak ingin melihat anak-anak terus berada dalam fase sulitnya pertemanan dan kehidupan. Saya ingin menjadi penyampai jalan terbaik dari Allah kepada umatnya. Semoga S2 saya cepat selesai dan semua impian saya bisa terwujud nantinya.